Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang komponen, format, dan penyusunan silabus. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sofia Faizal. Kepada Sofia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Sofia Faizal akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen silabus. Pada umumnya, suatu silabus itu harus mencakup beberapa komponen. Adapun menurut Mulyani tahun 1998 menyatakan bahwa komponen silabus itu terdiri dari yang pertama, tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik, urutan topik yang diajarkan. Dan yang keempat, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Slide selanjutnya, moderator. Nah, adapun perbedaan mendasar pada silabus kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP yaitu terdapat pada komponennya. Adapun komponen silabus kurikulum 2013 menurut Fadilah tahun 2014 yaitu yang pertama ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Yang pertama, kompetensi inti. Dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2013 menyatakan ada 4 rumusan kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti 1 yang memuat kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 yang memuat sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 yang memuat pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi inti 4 yang memuat kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Menurut Mulyani, tahun 2000, mohon maaf saya ulangi, menurut Mulyasa tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi yang berkenaan dengan kompetensi dasar yaitu kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial yang dikembangkan secara tidak langsung ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing suatu satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sofia atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Anissa Fitriani. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan komponen yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Pada dasarnya materi pembelajaran yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari silabus.
yakninya perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan pada saat kegiatan pembelajaran. Itu menurut Amri Sofan pada tahun 2013. Dan menurut Amri Sofan 2013 mengemukakan 3 prinsip yang dijadikan dasar dalam penentuan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesesuaian, di mana prinsip ini dapat diartikan sebagai materi hendaknya relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang prinsip yang kedua yaitu konsisten. Dapat diartikan konsisten di sini yaitu ketegasan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu kecukupan, yang dapat diartikan bahwa materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh gurunya. Slide selanjutnya, moderator. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Menurut Fadila pada tahun 2014, kegiatan pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Dan menurut Permendikbud nomor 103 pada tahun 2004 mengemukakan pembelajaran saintifik terdiri atas lima pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan mengamati, yang mana kegiatan mengamati ini dapat menggunakan indera, seperti kita dapat membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantuan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu menanya, yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami siswa, informasi tambahan yang ingin diketahui atau sebagai klarifikasi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba, yaitu mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk atau gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi, menambahkan, dan mengembangkan. Selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasikan, yaitu mengelola informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, dan menghubungkan fenomena atau informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkannya. Yang kelima yaitu mengomunikasikan, yaitu kita dapat menyajikan laporan dalam bentuk began, diagram, atau grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. Sekian penyampaian materi saya tentang komponen silabus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Anissa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ayu Wahyuni. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai komponen silabus yang kelima, yaitu penilaian.
Menurut Endang Purwanti, pada tahun 2008, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 dibagi ke dalam kelompok kompetensi intinya. Menurut Perkemendikbud nomor 104 tahun 2014, yaitu yang pertama penilaian kompetensi sikap yang diperoleh melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Yang kedua penilaian kompetensi pengetahuan diperoleh melalui tes tertulis, observasi, yaitu dalam diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan diperoleh melalui unjuk kerja atau kinerja, atau praktik, proyek, produk, portofolio, dan tertulis. Selanjutnya, yang keenam yaitu alokasi waktu. Menurut Fadila, pada tahun 2014 berpendapat bahwa alokasi waktu merupakan jumlah waktu yang diberikan untuk setiap kompetensi yang akan dicapai. Penentuan alokasi waktu mengacu pada jumlah minggu efektif dan jumlah jam mata pelajaran dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kompetensi dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Selanjutnya, yang ketujuh, sumber belajar. Menurut Amri Sofan, pada tahun 2013 mengemukakan sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku teks, laporan hasil penelitian, jurnal, pakar bidang studi, profesional, standar isi, penerbitan berkala atau media cetak, internet, media audiovisual, lingkungan, yaitu alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ayu atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Surya Anissa Ukhaira. Kepada Khaira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang format silabus menurut BNSP tahun 2006. Teman-teman bisa lihat gambar di samping ini. Yang pertama ada format vertikal. Di format vertikal ini terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok atau pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima ada indikator, yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang kedelapan ada sumber belajar. Yang kedua ada format horizontal. Di format horizontal ini terdapat sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester, standar kompetensi. Di sini ada terdapat kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, indikator, penilaian. Penilaian ada 3 yaitu teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen, dan yang yaitu selanjutnya alokasi waktu dan sumber belajar. Berikutnya ada penyusunan silabus menurut Hamid tahun 2021. Di sini yang pertama ada tentang mengisi kolom identifikasi. Pengembangan silabus mengisi informasi yang terkait dengan identitas silabus. Yang kedua, mengkaji tentang standar kompetensi. Kegiatan mengkaji standar kompetensi mata pelajaran dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, urutan berdasarkan
hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran serta keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dasar. Kajian terhadap kompetensi dasar mata pelajaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang tersaji pada nomor 2, mengkaji kompetensi dasar. Yang keempat, ada mengidentifikasi materi pokok. Mengidentifikasi materi pokok dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, serta yang terakhir yaitu alokasi waktu. Yang kelima, ada pengembangan pengalaman belajar. Langkah ini dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Yang ketiga, rumusannya mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik. Yang keenam, ada merumuskan indikator. Langkah-langkah dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu berikut. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, ada rumusan menggunakan kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Yang kelima, ada digunakan sebagai dasar untuk penyusunan alat penilaian. Berikutnya yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian. Yang kedelapan, ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang ketiga, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Khaira atas penyampaian materinya. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya sebagai moderator undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.